Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Marsha Levareta dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan NIM 1304 dan 19021. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisiologi hewan tentang biomembran. Sekarang kita masuk ke dalam definisi dari biomembran. Jadi apa sih itu biomembran? Biomembran itu berasal dari dua kata, yaitu ada bio dan membran. Jadi bio itu hidup, sedangkan membran itu pembatas tipis yang bersifat selektif. Jadi biomembran ini dapat didefinisikan sebagai pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Terdapat perbedaan antara biomembran dengan membran biasa. Jadi pada membran biasa itu biasanya merupakan hasil sintesis dan bersifat permeabel, terus juga tersusun atas polimer. Sedangkan biomembran itu terdapat dalam makhluk hidup, terus bersifat semi permeabel dan tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Nah, biomembran ini juga terbagi atas tiga, yaitu ada membran plasma, terus juga ada membran sitoplasma, dan juga membran nukleus. Sekarang masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu tentang struktur membran sel. Seperti yang udah saya sebutkan di sebelumnya, struktur membran sel itu terdiri atas tiga, yaitu ada lipid, ada protein, dan karbohidrat. Namun, karbohidrat ini sedikit yang terikat pada lipid atau protein itu. Nah, pada lipid ini ada tiga lagi, ada fosfolipid, ada glikolipid, dan kolesterol. Dapat dilihat pada gambar yang bagian biru-biru nih, yang bulat-bulat, yaitu ada fosfolipid molekul. Terus juga ada yang putih-putih di atas nih, itu namanya glikolipid. Terus juga yang kuning-kuning, itu kolesterol molekul. Pada kepala fosfolipid tersusun atas gliserol dan fosfat. Nah, pada kepalanya ini juga bersifat hidrofilik atau kita tahu suka sama air dia. Terus juga ada ekor. Bagian ekornya ini tersusun atas asam lemak. Yang kita tahu kan kalau lemak itu nggak suka ya sama air, jadi sifat dia hidrofobik. Jadi biar gampang ingatnya, kita ingat bagian ekornya nih. Tadi kan asam lemak, berarti dia nggak suka sama air, berarti kita ingat dia hidrofobik, fobia dia sama air. Terus juga ada kepalanya kan, berarti tadi hidrofobik, berarti kebalikannya dia suka sama air, hidrofilik, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu ada protein. Nah, protein ini bersifat amfifatik. Terus juga jenisnya itu ada dua, yaitu ada protein integral dan juga protein periferal. Cara kita membedakan antara protein integral dengan protein periferal itu ada tiga, yaitu ada lokasinya, terus juga kebutuhan untuk melepas dari membran, terus juga ada asosiasi dengan lipid bila dilepas ke larutan. Jadi kalau untuk lokasinya, pada protein integral itu tertanam di dalam hidrofobik interior membran, sedangkan protein periferal itu terikat pada permukaan membran. Untuk kebutuhan melepas dari membran itu sendiri, kalau protein integral itu dilepas hanya oleh agen yang merusak bilayer membran seperti deterjen. Nah, pada protein periferal dia dilepas dengan treatments yang menyiksa bilayer utuh seperti peningkatan konsentrasi garam. Untuk asosiasi dengan lipid bila dilepas ke larutan, pada protein integral biasanya berasosiasi dengan lipid dan juga tidak larut dalam media air. Pada protein periferal tidak berasosiasi dengan lipid, terus juga dia larut dalam media air. Jadi biar gampang ini kalau digambar, si protein periferal itu yang berasosiasi dengan lipid, berikatan ya, ada ikatan gitu sama lipidnya. Sedangkan protein integral dia berdiri sendiri, dia nggak ada lipidnya nih gitu. Selanjutnya lihat ke gambar lagi yang warna ungu kayak spiral nih, yang various membrane proteins. Di bagian yang ungunya kita fokus ke situ. Yang bagian ungu ini ternyata adalah asam amino dalam protein membran. Nah, si asam amino ini ada yang di bagian dalam membran, ada yang di permukaan membran tuh. Kan bisa dilihat kan pada gambar, ada yang
di atas kan, di atas membran, ada yang di dalam. Pada bagian dalam membran, si asam amino ini bersifat non-polar. Terus juga sifatnya hidrofobik, ya berarti gak suka sama air. Terus juga tertanam di dalam membran. Nah, untuk yang di permukaan membran, si asam amino bersifat polar. Terus juga kebalikan dari hidrofilik sifatnya, dan juga berada di luar dan atau di lingkungan sitoplasma kayak gitu. Untuk fungsi dari protein membran sel itu ada 6. Yang pertama itu sebagai transporter, yaitu pada bagian channel atau kanal, bisa dilihat pada gambar. Jadi si channel ini mampu memindahkan molekul dalam satu arah, baik ke dalam atau keluar. Lalu sebagai enzim, jadi si protein membran sel ini mampu mengkatalisasi produksi sel. Lalu sebagai reseptor, penanda spesifik, adesi sel, dan pelekatan sitoskeleton. Untuk struktur yang ketiga, yaitu ada karbohidrat, bisa dilihat pada gambar karbohidrat chain yang warna putih. Jadi pada membran sel, karbohidrat ini memiliki Fungsinya itu untuk mengenali satu jenis sel tetangga yang menjadi dasar penolakan terhadap sel asing. Jadi bisa dikatakan si karbohidrat ini sebagai pendeteksi ya. Terus juga karbohidrat pada membran sel ini biasanya berbentuk oligosakarida. Selanjutnya di sini ada perpindahan molekul sel. Jadi perpindahan molekul dan sel ini terdiri atas 4 transpor, yaitu ada transpor pasif, transpor aktif, endositosis, dan eksositosis. Pada transpor pasif dibagi menjadi 3, yaitu ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Dan endositosis dibagi menjadi 2, ada fagositosis dan pinositosis. Pada transpor pasif, transpor ini tidak memerlukan energi. Terus juga dapat bergerak karena adanya perbedaan konsentrasi, tekanan, dan muatan. Selain itu juga dapat berpindah dari grafik tinggi ke rendah. Jenis-jenisnya itu ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Pada difusi itu merupakan perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Pada osmosis itu ada perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel, bisa diingat semi-permeabel, dari bagian konsentrasi rendah ke tinggi. Sedangkan pada difusi terfasilitasi, channel atau kanal akan mendorong ion molekul untuk masuk atau keluar membran sel. Sebagai contoh, masuknya glukosa yang difasilitasi oleh insulin, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah transpor aktif. Transpor aktif ini merupakan perpindahan molekul yang membutuhkan energi berupa ATP untuk melawan gradien konsentrasi. Terus juga transpor aktif ini sangat diperlukan agar mampu memelihara keseimbangan molekul-molekul di dalam sel. Terus transpor aktif ini hampir sama sebenarnya dengan difusi terfasilitasi, bedanya itu pada protein pembawanya atau carrier proteinnya. Sitosis itu ada fagositosis dan pinositosis ya kan. Untuk fago itu biasanya terjadi pada lisosom. Kayak ada zat asing nanti akan difagositosis oleh lisosom. Pada pinositosis bisa juga kita sebut sebagai minum sel. Kalau fagositosis itu kan memakan, memfagosom. Sedangkan pinositosis ini mengambil cairan dari luar sel. Nanti si cairannya ini akan diambil oleh sel bersamaan dengan zat terlarut. Lalu membentuk lubang berlapis Catherine yang merupakan area yang mengandung reseptor pekat pada membran plasma. Reseptor ini spesifik di area terikat dengan makromolekul yang akan diambil, seperti itu.
Selanjutnya yaitu ada eksositosis. Berbeda nih sama endositosis tadi. Bisa dilihat pada gambar kan ada tuh perbedaannya sangat jelas. Kalau yang endositosisnya itu tadi masuk zatnya, kalau yang eksositosis ini keluar dari dalam sel, zat dari dalam sel menuju keluar. Biasanya terjadi pada aparatus Golgi. Karena kan aparatus Golgi itu menghasilkan sekret gitu kan. Nah, sekretnya ini akan dikeluarkan dengan cara eksositosis. Yang tadinya sekretnya disimpan pada vesikel sekretorik, dia akan menuju keluar sel dengan cara eksositosis. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai biomembran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.